Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Mona. Selamat pagi Kak Yusa. Akhirnya ketemu lagi dengan Kak Mona nih. Sudah lama ya Kak? Udah lama nggak pernah ketemu. Ya, dan hari ini kita juga ditemenin Kak Jody. Iya, selamat pagi Kak Jody. Pagi Kak Jody. Kakak yakin kita semua udah siap Untuk ibadah. ibadah Kak? Ya. Walaupun online ya Kak ya. Nggak apa-apa. Walaupun kerasa kok nggak berubah-berubah nih Kak Begini situasi. terus ya. Masih sekolah online, ibadah masih online, ya, belum bisa pergi kemana-mana. Tetap ya, walaupun semua ini terjadi, kita yakin dan percaya, walaupun ya kelihatan suasananya masih nggak enak, kita punya Tuhan yang ngerti. Selalu menyertai kita. Iya, Dia Kak. mengerti apa yang jadi kebutuhan kita ya Betul Kak ya. Kak, setiap doa kita pasti didengar. Didengar. Dan kita membuka pujian hari ini, kita membuka ibadah dengan menyatakan bahwa benar-benar Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Dia tidak pernah tinggal diam. Iya. Kita angkat Amin. pujian, Dia mengerti. Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyatakan dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ayo adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh berkumpul, baik di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya
Engkau ada di tengah-tengah kami yang menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan karena memiliki Allah yang tidak tinggal diam. Kami yakin dan percaya Engkau mengerti permasalahan kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu apa yang kami alami. Tuhan, kami juga yakin dan percaya mujizat itu akan terjadi bagi kami semua Tuhan. Engkau akan memberikan kembali kelegaan dalam kehidupan kami, kemenangan dalam kehidupan kami. Hanya satu yang Kau minta. Kami tetap percaya, kami tetap setia beribadah kepadamu, dan Tuhan biarlah pagi hari ini kami boleh menyiapkan waktu, hati dan pikiran kami untuk tertuju kepadamu kembali Tuhan. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan kami juga mohon, Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, boleh duduk lagi ya Kak Mona. Boleh duduk kembali adik-adik. Nah, lagu berikutnya apa nih Kak? Wah. Judulnya? Ya tadi Tuhan kita Tuhan yang mengerti. Dia nggak pernah ingkar janji. Betul. Dia pasti menepati semua yang sudah dikatakan Kak. Ini. Nah itu berarti Tuhan kita Allah yang baik. Nah itu. Jadi adik-adik yang di rumah walaupun ya sekolahnya masih Kak banyak banget tugasnya. Betul. Ya nggak bisa kemana-mana. Nggak Biasa bisa hangout di mall. Bosen nih Kak di rumah terus. Ya. Udah sebentar lagi juga selesai ini masalahnya. Amin. Ya, kita percaya kita memiliki Tuhan yang sangat baik. Pada kita. Buktinya apa? Kita masih beribadah. Hari ini sampai hari ini masih bisa beribadah. Ini semua karena kemurahan Tuhan ya Kak ya. Kalau enggak, waduh. Nggak tahu di mana deh Kak. Nggak tahu keadaan kita gimana. Betul Kak. Ya? Nah itu kita harus nyatakan. Ya, sebab Tuhan baik. Kita masih ada di tempat ini. Amin. Ya, tepuk tangan juga di rumah adik-adik nggak apa-apa Kak, Iya, ya kan? betul. Boleh, Harus biar tetap semangat. semangat ya Kak ya. Karena kita memiliki Tuhan yang baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan kidung pujian, bersuka di hadiratnya, mari berkatakan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi Kak Mona dari atas. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan kidung pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Tuhan Amin. kita Tuhan Puji yang Tuhan. baik. Ya, Iya. Kak, ya. Waduh, ya anugerahnya kekal selamanya. Tidak Ya. ada habis-habisnya. Nggak pernah berhenti ya, Nggak Kak? pernah berhenti. Betul. Betul. Walaupun adik-adik di rumah kita di sini ya Kak, tetap anugerah Tuhan kita rasakan. Iya. Tuhan tetap hadir ya Kak Iya, ya, dimanapun puji Tuhan. adik beribadah ya Kak ya. Dan Tuhan yang baik itu juga nggak cuma baik Kak. Yang kayak tadi, dia mengerti, Ya, dia betul. tahu. Kamona sama Kak Yusak mungkin beda kebutuhannya. Iya betul Kak Jody juga mungkin beda kebutuhannya. Adik-adik juga beda. Beda semua di rumah kebutuhannya. masing-masing. Ya, dan dia tahu nggak bakal salah memberikan. Iya betul Kak. Betul, karena Tuhan kita kenal pribadi lepas pribadi. Masing-masing apa kebutuhannya Tuhan tahu ya Kak dia ya. tahu apa yang kita butuhkan. Dia Betul. mengenal hati kita. Iya. Nah, kita mau sambut firman Tuhan. Jawaban melalui firman Tuhan kita akan dengar dan kita akan angkat pujian. Dialah pribadi yang mengenal hatiku. Kita seperti rusa yang haus rindu akan firman Tuhan ya pagi. Amin, Kak. Seperti rusa yang haus, Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. bagai tanah gersang, Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal kami. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. seperti rusa, Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. bagai tanah gersang, Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku,
adik-adik untuk bangkit berdiri. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Kau berikan kesempatan pada kami untuk boleh menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan kembali firman-Mu ya Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu hidup, firman-Mu dapat memulihkan keadaan kami dan menguatkan kami senantiasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sucikan kuduskan kami kembali ya Tuhan, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan firman-Mu memenuhi seluruh kehidupan kami. Berkati Kak Uci yang akan menjadi saluran berkat-Mu saat ini ya Tuhan, hikmat dan kuat kuasa-Mu menyertai Kak Uci, sehingga firman yang disampaikan Tuhan dapat menjamah kehidupan kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Boleh silakan duduk ya Kak ya. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat siang adik-adik, kita ketemu lagi di firman minggu terakhir di bulan Februari. Dan selama bulan Februari ini kita membahas mengenai perumpamaan-perumpamaan. Nah, kali ini perumpamaannya adalah perumpamaan mengenai talenta. Mungkin adik-adik udah sering mendengar dan sering membaca mengenai talenta yang dikasih 5, ada 1 hamba yang dikasih 2, ada 1 hamba yang dikasih 1. Nah, talenta ini yang kita bahas adalah talenta yang berhubungan dengan bakat. Adik-adik tahu ya bakat ya. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakat itu artinya katanya kemampuan yang sudah ada atau dibawa sejak lahir. Nah, kita akan membahas mengenai talenta yang ada hubungannya dengan bakat. Biasanya bakat ini karena dibawa sejak lahir, sejak dini tuh sudah kelihatan orang yang punya bakat, misalnya bakat gambar, bakat nyanyi dari kecil udah kelihatan tuh, atau bakatnya di bidang olahraga. Terus bahkan ada yang bakatnya masak, ada yang dari kecil udah kelihatan jago make up. Akhirnya nanti mereka itu karena dari kecil udah tampak bakatnya, biasanya orang tuanya akan mengarahkan, dikasih les-les yang sehubungan dengan bakatnya, dan akhirnya melahirkan prestasi yang luar biasa. Bukan saja bikin anak itu menjadi saya terkenal, bahkan bisa mengharumkan nama bangsa, ya kan? Ada juga orang-orang yang punya bakat tapi mungkin gak ada kesempatan untuk menggali lebih dalam bakatnya lagi. Sampai ada yang bilang katanya, gak ketahuan nih pas sudah gede ternyata jago nyanyi, jago masak. Wah, bakat terpendam gitu kan namanya. Makanya sekarang ini banyak ajang pencarian bakat atau yang disebut talent show. Di situ kasih kesempatan orang-orang yang punya bakat itu menyalurkan bakatnya dan berkompetisi dengan orang-orang berbakat lainnya, yang akhirnya ketemu deh orang-orang hebat sesuai dengan bidangnya. Nah, sekarang bakat ini kalau di Alkitab, nah, orang yang punya bakat nih, misalnya adik-adik punya bakat nih udah ketahuan, terus sudah diarahkan sesuai bakatnya, diasah dengan latihan-latihan terus gitu. Sebagai anak Tuhan, kita harus apakan nih dengan bakat yang kita punya. Nah, ini namanya kalau kita kenal di Alkitab itu talenta. Kalau kita lihat di kamus juga talenta sama bakat artinya sama.
Tapi ada juga sumber yang mengatakan talenta itu adalah modal yang dikasih oleh Tuhan, di mana kita harus mempertanggungjawabkan modal itu kepada si pemberi modal, dalam hal ini Tuhan. Nah, kita baca ya kisah di Matius 25 mengenai talenta supaya lebih jelas. Kita belajar bagaimana kita dan bakat kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertama kita baca di Matius 25 ayat 14 sampai 16. Matius 25 ayat 14 sampai 16. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi perumpamaan ini ada orang yang mau pergi ke luar negeri, perumpamaan kerajaan surga loh ya ini ya. Jadi Tuhan ini mau pergi ke luar negeri, dia memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada 3 nih ceritanya di sini di perumpamaan ini. Yang 1 dikasih 5, yang 1 dikasih 2, yang 1 dikasih 1. Sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita belajar bahwa talenta, atau kalau adik-adik gampang ngertinya bakat deh ya, itu semua orang diberikan oleh Tuhan. Dan kalau jumlahnya beda-beda, jangan kita merasa, wah Tuhan pilih kasih dong, ada yang 5, ada yang 2, ada yang cuma dikasih 1, ya repot dong kalau cuma dapat 1 ya enggak. Yang dapat 5 enak. Tapi di sini bukan masalah Tuhan nggak sanggup memberikan, tapi di sini ayatnya diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Dan buktinya nanti kita baca di ayat-ayat berikutnya, kalau mereka diberikan 5 dan sanggup mengelola talenta yang diberikan oleh Tuhan itu. Kita baca deh ya, di ayatnya 16 sampai 18 nih ya. Kita baca dulu nih gimana ceritanya hamba-hamba yang terima talenta tadi ya. Ayat 16 sampai 18. Setelah pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi hamba-hamba tadi yang menerima talenta dari Tuhan itu ternyata punya reaksi yang berbeda. Yang 5 menggandakan artinya mengerjakan talentanya sampai berlaba 5 talenta. Jadi 5, labanya 5 jadi 10. Yang 2 sama, mengerjakan talentanya dari 2, berlaba 2 jadi 4. Sedangkan yang 1 kesel nih, lihat yang lain dapat 5, yang 1 dapat 2. Dapat 1 buat apa? Gali lubang, masukin talentanya, tutup, dah. Ini gak ada guna karena cuma 1. Mau diapa-apain juga gak ada gunanya. Dan kadang kita punya bakat, sedangkan bakat aja nih kalau gak dikembangkan itu akan jadi gak ada gunanya. Jadi punya bakat nyanyi tapi gak mau nyanyi juga, di rumah aja gak mau kontes apa juga gak mau ikut, disuruh les ini itu juga gak mau. Akhirnya kemampuan bakat nyanyinya tuh akhirnya ya tadi terpendam tadi, gak ada gunanya. Sedangkan nah sekarang kalau kita punya bakat, sekarang dihubungkan dengan pekerjaan Tuhan. Nah, di sini sepertinya kita kalau punya bakat itu kita harus menggunakan bakat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, gimana caranya ya, Kak ya? Nah, sekarang adik-adik kalau di kelas Kanaan Sion ini sekitar dari kelas 5 sampai SMP gitulah ya. Jadi mungkin masih banyak terdistract sama sekolah ya kan, sama kegiatan rutin. Jadi kadang-kadang bakatnya tuh harus di nomor 2-in dulu. Bakat tuh nggak selalu nyanyi, nggak selalu olahraga. Mungkin ada juga yang bakatnya tuh jadi leader, kepemimpinannya tuh kelihatan dari kecil. Jadi kadang-kadang belum bisa dikembangkan pada saat umur yang sekarang. Contohnya gini aja deh, kalau talenta itu ya, yang Kak Uci tahu sebagai pelayan Tuhan full time, sebagai pelayan Tuhan yang penuh waktu. Dan kita semua Uci dapat bahan dari koordinator mengatakan bahwa talenta itu nanti Tuhan tambahin. Jadi kalau bakat itu kita asah sampai nyanyi nih
dari punya bakat nyanyi terus latihan, ketemu sama guru vokal yang tadinya range-nya cuma segini, tiba-tiba latihan terus range-nya tuh bisa berapa oktav naik di atas gitu. Sedangkan talenta dalam kita melayani Tuhan tuh kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tuh kasih tambahan. Tadinya nggak punya talenta itu, karena kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, pengen melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tadinya nggak ada, Tuhan tambahin. Yang saya alami sendiri nih, Kak Uci alamin. Dulu dari kecil karena papa saya pendeta, pengen anak-anaknya semua tuh les musik. Biar nanti bisa membantu dalam pelayanan kan, pasti ada pujiannya gitu kan. Jadi semua anak tuh dilesin musik. Dari yang paling gede, Pendeta Handoyo, sampai anak yang paling kecil dilesin musik semua. Dan ternyata dari 5 anak yang les musik itu mulai gugur 3. Udah gak mau, gak bakat katanya ngomong gitu kan. Nah tinggal Pendeta Handoyo yang les dan saya. Dari zaman dulu tuh nggak ada yang model keyboard, sekarang dulu organ namanya. Jadi main sendiri, ada bassnya, ada chord di bawah, melodi, main gitu. Les organ. Itu dari kelas 2 SD saya dilesin organ sama ayah saya. Sampai itu les organ tuh sekitar 7-8 tahun. Dibarengin sama les piano 5 tahun. Nah, Pendeta Handoyo juga les musik lama, bahkan menjadi guru musik, sempat jadi guru musik beberapa tahun di sekolah musik yang terkenal di Bogor saat itu ya. Kalau Pendeta Handoyo sedang tugas waktu itu jadi guru musik, terus ada seminar, saya yang suruh main organ di gereja nih. Dan berjalannya waktu sampai pelayanan sampai di Pluit Village ini udah berapa kerjaannya saya itu bukannya main musik lagi, karena udah akhirnya mulai banyak jemaat, ada bandnya gitu. Nah kerjaannya Kak Uci tuh bagian produksi kaset khotbah, memperbanyak. Dulu masih kaset ya, belum model CD lah, sekarang belum model yang download gitu, gak ada deh ya, model kaset. Jadi setiap papa saya khotbah, kita rekam, perbanyak dalam bentuk kaset untuk dinikmati oleh jemaat karena mereka beli, dan sebagian kita kirim ke daerah-daerah untuk jemaat-jemaat kita yang ada di luar kota maupun hamba-hamba Tuhan yang ingin belajar firman melalui khotbah ayah saya. Itu bikin rekam kaset itu berapa puluh tahun deh. Jadi tuh yang tadi yang les piano tadi sama organ 9 tahun tuh rasanya gak ada gunanya gitu. Dan kemudian mulai banyak jemaat, terus ada backing vokal. Nah Kak Uci tugasnya bikin jadwal mereka-mereka yang mau nyanyi itu kebaktian 1, kebaktian 2, bikin jadwal. Dan tidak pernah jadi backing vokal, cuman bantu ayah saya bikin jadwal. Kebaktian 1 yang mimpin ini, backing vokalnya ini. Kerjaannya itu. Nah setelah itu sempet kita sekolah minggu makin besar. Ada acara drama sekolah minggu sekitar tahun 2007 gitu ya. Mulai, nah Kak Uci diminta main drama di acara drama sekolah minggu itu. Jadi selama itu cuman tugasnya dulu bikin kaset, udah nih, kaset udah lewat, jadi bikin jadwal backing vokal, pemimpin pujian. Nah, terus mulai jadi backing vokal juga. Terus diminta karena perannya pas katanya main di drama sekolah minggu. Nah pas main di drama sekolah minggu itu kan biasanya kalau drama ada soundtracknya gitu ya, ada lagu yang mengiringi dialog-dialog yang sedang berlangsung gitu. Terus ngerasa kok pakai lagu yang diciptakan oleh orang, kenapa kita nggak bikin sendiri gitu kan kadang-kadang kalau kita drama tuh lagunya mesti sesuai dengan dialog. Nah satu hari Uci tiba-tiba dapet liriknya, dapet melodinya juga, dan akhirnya jadi lagu pertama setelah main drama itu. Dan kemudian berkembang lagi. Nah seperti adik-adik tahu berapa kali sudah tergabung ya anak-anak Kanan dan anak-anak Sion dalam drama Natal GKT. Di situ ada 100 penari yang tergabung, dan sudah sekitar 7 kali ya kita bikin drama Natal yang lagunya Uci bikin untuk setiap dramanya sekitar 4-5 lagu. Dan biasanya setelah acara drama selesai, baru kita, terutama saya, dari dulu belum pernah kepikir yang namanya talenta bikin lagu itu gak ada.
Dulu saya les piano rasanya nggak ada gunanya, dan tiba-tiba kerjaan rutinnya tuh produksi kaset dan harus bikin jadwal backing vokal, jadwal para pemimpin pujian. Tapi di saatnya diperlukan, Tuhan kasih, Tuhan tambahkan kemampuan untuk bikin lagu. Dan adik-adik tahu, di drama itu, biarpun saya punya talenta bikin lagu, saya nggak bisa bekerja sendiri. Dan kita bergabung dengan anak-anak Tuhan yang punya talenta yang lain, talenta musik. Saya nggak bisa ngerjain musiknya. Jadi pada saat lagu tercipta, dikasih sama pemain musik, dibikin musik dasar. Bergabung lagi sama teman-teman yang punya talenta di bidang nyanyi. Vokal grupnya namanya Beraja. Kita latihan lagu itu, kita masuk rekaman, ketemu lagi sama anak-anak Tuhan yang punya talenta di bidang audio, yang bisa ngedit videonya. Ketemu lagi pada saat latihan dengan adik-adik Kanaan Sion yang punya talenta menari. Ketemu lagi sama yang ngedit video, yang bikin ini dan itu, sehingga satu drama itu adalah hasil karya mereka yang memiliki talenta dan menyerahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Macam-macam, gak bisa disebutkan yang nampil di panggung doang, banyak banget. Sampai terakhir drama yang terakhir, adik-adik tahu ada perahu yang segede gitu. Mereka teman-teman dari anak-anak perekat, pemuda remaja itu yang cuman goyang-goyang perahu itu beratnya setengah mati. Dan kalau gak ada mereka, dramanya gak bisa sempurna seperti itu. Jadi kalau kita lihat si hamba tadi yang punya satu talenta tadi, ngerasa apa gunanya kalau misalnya masa drama Natal begitu saya cuma dikasih tugas goyang perahu doang, ya kurang bernilai lah, kurang berkelas. Kalau mau tuh apanya gitu. Dan ternyata kalau saya pengalamannya sebagai pelayan Tuhan, apalagi pelayan Tuhan yang penuh waktu, itu Tuhan tambahkan pada saat kita bersungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, apapun itu. Menurut penilaian orang kecil, nggak gitu guna, nggak gitu spektakuler gitu ya. Tapi di mata Tuhan semua talenta itu diberikan sesuai dengan kemampuannya. Dan kalau kamu kerjakan dengan baik, Tuhan tambahkan. Nah, kita sekarang baca nih. Setelah hambanya tadi udah menggandakan, sudah mengerjakan talentanya, terus ada yang ngubur tadi, tuannya pulang. Nah, kita baca di Matius 25 ayat 24 sampai 28. Matius 25 ayat 24 sampai 28. Oh sorry, belum ayat 20 dulu. Ayat 20 sampai 25. Ayat 20 sampai 25. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi yang terima 5, dia lapor dong. Tuhan, aku kan kasih 5 nih. Udah berlaba 5, udah untung 5, jadi 10. Bagus, kamu baik dan setia, masuk dah dalam kebahagiaan Tuanmu. Karena ini perumpamaan, tadi kita baca perumpamaan tentang kerajaan surga. Jadi kalau dibilang masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu, jadi masuk kemana? Masuk ke surga kan? Jadi menikmati surga. Yang 2 sama, Tuhan kasih 2,
untung 2 jadi 4. Bagus, kamu baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini yang dapat 1 tadi, adik-adik udah baca ya. Nih, saya takut nih Tuhan yang kejam, pengen ngambil dari apa yang Tuhan tidak tanam. Tuhan gak kerja, suruh kita yang kerja, Tuhan tidak tinggal ngambil untung. Makanya saya tanam ini talenta, nih saya kembaliin 1 talenta. Nah kadang-kadang kita berbuat kayak gini nih, talenta saya gak ada gunanya, saya gak bisa apa-apa. Jadi misalnya adik-adik sekarang, saya gak tahu Kak saya punya bakat apa, saya mau melayani Tuhan apa ya. Saya nyanyi gak bisa juga, main musik gak bisa juga. Ya paling mungkin jago bulu tangkis gitu, lumayan lah. Tapi apa gunanya di gereja gitu ya. Atau saya pinter main futsal, tapi buat apa? Atau saya jago masak, terus melayani Tuhan buat apa? Gak ada gunanya juga. Jadi ya sementara ini ya rebahan dulu aja lah ya gitu ya. Tapi mungkin saat ini adik-adik belum tahu mau melayani Tuhan tuh di bidang apa. Saat ini adik-adik fokus misalnya sekolah, ya sekolah aja, sekolah yang benar. Jadilah pelajar yang benar yang memuliakan nama Tuhan, di mana adik-adik melaksanakan tugasnya sebagai seorang pelajar. Kalau adik-adik sudah punya bakat musik, terus dilesin sama mama papanya, ya puji Tuhan. Ada yang memperhatikan bakatnya adik-adik, diolah, diasah, les aja dulu yang benar. Jadilah pemain musik, syukur-syukur punya prestasi yang mempermuliakan nama Tuhan. Wah itu yang tadi menang kontes musik tadi, konser tadi, anak Tuhan loh. Yang punya bakat nyanyi, ya les nyanyi lah, latih bakatnya dengan baik. Nanti pada saatnya, toh pas kita melayani Tuhan tuh juga kita kalau menjadi backing vokal harus daftar dulu, sudah baptis dulu, sudah punya kartu anggota ya kan. Nah di situ nanti adik-adik ketemu sama kakak-kakak yang bisa ngarahin adik-adik ditempatkan di bagian mana untuk melayani Tuhan. Nah, sedangkan kakak-kakak sekolah minggunya aja nih, kalau mau jadi guru sekolah minggu tuh ada namanya acara interview. Di situ gunanya untuk mengetahui selain kemampuan Alkitab yang mereka kuasai, nih kakak sekolah minggunya nih pasnya ditempatkan di bagian apa. Ada loh adik-adik yang punya bakat, mungkin dia nggak bakat kayak nyanyi, nggak gitu, ya biasa-biasa aja gitu ya. Terus main musik juga enggak. Terus kadang-kadang bawain aktivitas atau Firman agak malu-malu gitu ngomongnya. Tapi jago banget untuk ngafalin nama anak-anak. Itu juga bakat loh. Jadi talenta yang Tuhan kasih kalau dia kembangan itu jadi adik-adik tahu ya pas masuk kita dulu waktu sekolah minggu tatap muka masuk kan ketemu meja pemerhati. Itu ada kakak-kakak yang punya talenta itu bisa ngafalin nama anak-anak. Padahal kita tiap tahun tuh ada kenaikan kelas, anak lagi baru lagi, itu bisa hafal. Dan mereka mengerjakan absennya tuh dengan sangat-sangat teliti. Kalau Kak Uci gak bisa begitu. Jadi ada orang yang punya talenta, nah ini pas nih. Jadi ditempatkan lebih banyak memperhatikan anak-anak, ngurusin absen, ngurusin uang kas kelas. Nanti pada saat ada retret, mereka bisa dengan teliti bikin pembukuannya gitu. Kalau Kak Uci gak bisa. Jadi ada juga yang pas dites, wah suaranya bagus, tempatin banyakin pujian. Untuk mendampingi kakak-kakak lain yang misalnya kurang di bagian pujian. Jadi adik-adik gak usah kecil hati kalau bilang, wah saya gak bisa ini, gak bisa itu, malas lah, gak usah melayani Tuhan lah. Ini saya kubur aja, ntar saya kembaliin aja, ngapain dapat 1 gak ada gunanya juga. Nanti kita baca loh ayatnya loh, kalau yang 5 sama 2 tadi masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, terus yang 1 enggak, berarti gak nikmatin surga. Kan parah ujungnya ya kan. Jadi sekarang lakukanlah bagian adik-adik yang belajar, yang ngembangin bakatnya. Nanti pada saatnya terjun ke bidang pelayanan, adik-adik bisa ketemu dengan kakak-kakak pembina, ada juga koordinator sekolah minggu. Kalau adik-adik pengen tergabung melayani di sekolah minggu, juga banyak macamnya. Ada bagian musiknya, ada yang pengen jadi guru sekolah minggunya, atau pengen jadi pemain musik di kebaktian umum, juga ada jalur yang mesti lewati gitu ya, tanya kakaknya, konsultasi sama pendeta Handoyo mungkin, dan lain sebagainya. Jadi sekarang jangan bilang, saya gak punya bakat, saya gak usah ngapa-ngapain, atau yang udah punya bakat saya gunanya, ini bakat saya dapat dari lahir, jadi gak ada hubungannya sama Tuhan, saya gak usah ngapa-ngapain di gereja, pokoknya saya melatih bakat saya terkenal, selesai. Nah kita baca melalui perumpamaan di Matius 25 ini, talenta yang Tuhan berikan. Kita diminta pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan dengan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan.
kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan menyebut kita baik dan setia, atau kita marah menyalahkan Tuhan, Tuhan pelit cuman kasih satu, gue malas ngapa-ngapain. Nah, kita baca dulu ya sebagai penutupnya. Matius 25 ayat 24 sampai 28. Matius 25 ayat 24 sampai 28. Ayat 26 sampai 28. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta." Terus pas tuannya dibilang, tuan itu tuan yang kejam, pengen dapat untung tapi gak mau kerja, suruh orang lain yang kerja. Udah Tuhan bilang, "Oh jadi kamu kira aku mau mengambil di tempat di mana aku tidak menanam? Yakin lo ngomong gitu? Ya udah, 1 talenta yang aku berikan itu aku ambil balik, aku kasih yang punya 10. Jadi yang punya 5, laba 5, masih dikasih bonus 1 karena yang 1 tadi punya talenta tadi males dan menyalahkan Tuhan. Jadi kadang-kadang mungkin adik-adik kalau misalnya nanti pas sudah gede mikir, gak bisa apa-apa ya. Jangan-jangan adik-adik dikasih talenta tapi males gak mau ngerjain. Akhirnya punya 1 diambil dan diserahkan kepada yang punya 5 talenta. Nah hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu bukannya gak adil. Tuhan itu bukan pelit ngasih sedikit cuman 1 atau beda-bedain orang 1, 2, 5. Tapi Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Dan nanti akhirnya talenta-talenta yang dikerjakan tuh dengan sungguh-sungguh itu akan saling melengkapi. Yang punya 1 kalau dikerjain terus dengan sungguh-sungguh dapat 1 lagi jadi 2. Terus ada orang malas lagi dikasih lagi 1 lagi. Akhirnya sama yang punya 5. Jadi sekarang gimana cara kita mengerjakan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Nah itu yang menentukan apakah kita layak disebut hamba yang baik dan setia. Jadi sekali lagi, apapun yang adik-adik sedang jalani saat ini, lakukan dengan baik. Permuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Kalau adik-adik sudah kelihatan bakatnya, puji Tuhan. Ada yang bakat main musik, ada yang bakat nyanyi. Bakat apapun juga, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan satu contoh juga yang Kak Uci lihat sendiri di keluarganya kakak ya. Kak Uci tuh punya kakak yang saat ini menjadi gembala sidang gereja kita, Pendeta Handoyo. Itu dulu ditugaskan sebagai pemain musik, main organ di gereja itu, membantu ayah saya yang hamba Tuhan. Itu main musik 20 tahun loh adik-adik. Dan dia jalani dengan setia. Dia tiap hari ikut papa untuk dari dulu kita tinggalnya di Bogor ke Jakarta, melayani Tuhan di gereja. Jemaatnya masih sekitar dari mulai 2 orang yang Kak Uci pernah saksikan sampai ratusan, sampai ribuan. Dia yang terus ikut papa sebagai pemain musik, sebagai pemain organ dulu sendiri, belum ada band-band gitu. Dia melayani Tuhan. Dan kita tahu sendiri bahwa dia dalam tanda kutip gak punya bakat untuk ngomong. Orangnya pendiam, jadi ya gak suka ngomong lah. Gimana sih orang gak suka ngomong. Jadi kalau mikir dia nanti khotbah gitu, ya kita gak kepikir. Biasanya kan orang nanti kalau khotbah gitu dari kecil udah pintar ngomong kali ya gitu ya. Terus ternyata talenta itu beda. Tuhan tambahkan sesuai dengan kesungguhan kita mengerjakan apa yang dipercayakan kita saat itu. Oh dia dipercayakan jadi pemain musik, dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat ayah saya dipanggil pulang oleh Tuhan tahun 2003, itu berapa tahun kemudian Pendeta Handoyo dipilih Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan di gereja. Dan kita dulu nggak pernah mikir dia khotbah. Dulu nggak suka ngomong gitu, orangnya main musik aja gitu. Tapi dilakukan dengan setia. Dan pada saatnya Tuhan pilih dan Tuhan berikan talenta untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, talenta kalau membawa firman Tuhan beda-beda lagi ya, pilihan Tuhan. Dan
dikasih talenta untuk bawakan firman Tuhan, menggali hal-hal baru dari Alkitab, namanya akhirnya karunia ya. Terus dilengkapi dengan karunia kesembuhan dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu, Kak Uci yakin kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan saat ini dengan baik dan setia dalam kita, terutama dalam melayani Tuhan, pasti Tuhan tambahkan dengan talenta-talenta. Tuhan percayakan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi yang menentukan adalah sikap adik-adik. Adik-adik mau mengerjakan yang Tuhan berikan, atau adik-adik menjadi hamba yang punya satu talenta tapi marah-marah, menguburkan talentanya dan menyalahkan Tuhan sebagai Tuhan yang kejam kepada hambanya, gak mau kerja cuma mau cari untung. Tentukan sekarang. Dan kalau adik-adik merasa saya gak punya bakat apa-apa, salah, karena Tuhan berikan semua anaknya, semua hambanya talenta sesuai dengan kemampuannya. Jangan salahkan mereka yang punya 5, jangan salahkan mereka yang punya 2. Kalau punya 1, kerjakan dengan baik. Saatnya adik-adik bisa punya 10, bisa punya 20. Tuhan yang memberikan, adik-adik mengerjakan dengan baik. Dan goal nanti yang paling kita tunggu-tunggu adalah masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Firman Tuhan hari ini sekian, dan semoga gak bingung mengenai bakat dan talenta. Kita gak usah bingung sama artinya. Kalau dibuka-buka antara ada di kamus bakat itu apa, talenta itu apa, nanti jadi malah. Yang jelas, lakukan segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kita akan menutup firman kita dengan Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi kesempatan mengembangkan talenta itu cuman ada selagi kita masih hidup. Oleh sebab itu, dalam waktu yang Tuhan berikan, kita jalani hidup ini, lakukan segala sesuatunya sekuat tenaga, sepenuh hati. Biarlah Tuhan berkenan dan memberikan kita predikat, engkau hamba yang baik dan setia. Kita akan tutup hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, dan Tuhan adalah Tuhan yang baik kepada hamba-hambanya. Dan biarlah kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan talenta oleh Tuhan, mengerjakannya dengan sekuat tenaga, dengan tulus hati, dan mengasihi Engkau, dan percaya Engkau terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai di minggu terakhir bulan Februari ini, penyertaan dan perlindungan Tuhan terus ada bagi kami. Dan biarlah kami rindu untuk segera berkumpul bersama teman-teman seiman dalam rumah Tuhan. Tuhan juga yang memulihkan keadaan ini, dan kami juga rindu untuk memberikan yang terbaik yang ada pada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pimpin terus hidup kami, Tuhan berikan kepada kami hikmat, Tuhan berikan kepada kami perlindungan, Tuhan berikan kepada kami penyertaan senantiasa, supaya dalam setiap langkah kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersyukur berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Ya, selamat pagi Kak Agung. Selamat Apa pagi, kabar? Kak. Kita berjumpa lagi dalam quiz ya. Iya, Kita Kak. aktivitas ya. Kita aktivitas minggu Wah, ini ya, ini Kak, pagi ini ya. Hari ini terakhir di bulan Februari loh Kak. Wah iya betul Wah, Kak. ini harus semangat nih supaya dapat
hadiahnya ya. Enggak cuma Luar biasa. hadiahnya juga Kak. Oke. Kita bisa mengasah pengetahuan Pengetahuan kita, ya. Hari ini kuisnya mudah saya nih Kak Agung Wah, ya. tentang Mudah. lagu-lagu nih ya Kak Tentang ya. lagu-lagu ya. Kalau misalnya yang biasa nyanyi pasti bisa ini ya Kak ya. Tinggal dinyanyiin. Tinggal terus nyanyiin. nanti jawab yang yang ada kata-kata yang hilang ya Kak ya. Kalau hilang betul. Nah, kalau misalnya adik-adik yang biasa nyanyi pasti cepet ini jawabnya. Ya, Pasti ya. 100 nilainya. Waduh. Ya. Kalau misalnya nggak biasa nyanyi, ya susah ya. Harus mikir-mikir gitu ya Kak ya. Oke ya. Ya, tapi nggak apa-apa Kak, kan waktunya panjang. Kita betul. tunggu sampai hari Sabtu ya Kak ya. Betul Kak ya. Ayo, ada 10 pertanyaan ya Betul. adik-adik ya. Ada 10 Kita pertanyaan. akan kasih 10 pertanyaan. Ya. Nanti adik-adik tinggal tulis jawabannya. Ya. Kata yang nanti kakak-kakak sebutkan ada titik-titik-titik. Ya. Nah, itu isinya apa sih? Lagu katanya itu apa? Ya. Ditulis, terus dikirim ke WhatsApp ya Kak ya. WhatsApp ya. Oke. WhatsApp-nya kemana? Pak adik-adik semua udah pada save semua nomornya Udah Kak. tahu semua ya. Tapi kalau lupa Nah. bisa lihat di Di bawah di bawah. description box-nya Ya, ya. betul, Di bawah itu ada nomor handphonenya ya. Oke. Ya. Oke Kak, Kita pertanyaan pertama. Ya, silakan Kak. Judul lagunya Iya. itu Hari Ini Kurasa Bahagia. Nah, Ini teksnya kira-kira ya. Bergandengan tangan dalam kasih diulang ya. Bergandengan tangan dalam kasih dalam satu titik berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku. Wah, ini mah mudah harusnya Titik-titiknya ya. apa tuh? Nah, ya. dikumpulin ya. Betul. Ya, pertanyaan nomor 2. Judul lagunya adalah Saat Pagi Hari. Ya, cuplikannya adalah Ku sembah Kau Tuhan Maha Kudus. Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Wah, ya. Oke. Yang ketiga judul lagunya adalah Kasih Setia Tuhan. Ya. Nah, kita cuplikannya kayak gini. Kasih setia Tuhan dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat buntu gelap sekelilingku, kau terbit bagai terang pagi menyinari langkahku. Iya, oke. Pertanyaan nomor 4 ya, judul lagunya Darah Domba Berkuasa. Cuplikannya adalah maukah kau dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Ya, oke. Ada 4 nih ya Kak. Ya, Kelima. Yang kelima, Allah di sini judulnya. Nah, cuplikannya Allah di sini sepasti udara segar yang ku hirup. Dia sepasti merasa haus dan Ya, rindu. yang merekah Kak, sorry. Ulang Kak. Oh, sorry. Ya. Yang merekah setiap hari. Diulang kali, coba. Nomor 5 Oke. ya. Allah di sini Ya. sepasti udara segar yang kuhirup. Ya. Dia sepasti yang merekah setiap hari. Iya, lagu Allah di sini mah mudah ya. Allah di tinggal dinyanyiin sini. nanti pasti titik-titiknya apa ya, Betul. gitu ya, Kak, Maka ya. yang biasa nyanyi pasti bisa ya. Oke, pertanyaan nomor 6. Yang keenam ya Kak ya. Ya, judul lagunya Diam di Rumahmu. Wah, ini favorit banget lagunya ini ya. Cuplikannya adalah Ku bersyukur atas kebaikanmu yang telah kuterima darimu. Namun tetap merasa haus dan rindu akan engkau. Ya, apa tuh ya? Oke, yang Oke. ketujuh judulnya adalah Anggur Baru. Iya. Ya kan? Nah, cuplikannya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Iya, oke. Sekarang kita ke nomor 8 ya. Judul lagunya Bersyukurlah ya, bersyukurlah. Cuplikannya ya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam dengan hati bersuka ya. Oke. Yang kesembilan, janjimu seperti fajar. Wah. Oke. Cuplikannya, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab engkau Allah yang menggendongku, tanganku Membelaiku. tanganmu membelaiku, memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Iya, itu janjimu seperti fajar ya. Nah, Oke. ini yang ke-10 nih, Kak. Yang terakhir, ya. yang terakhir ya. Oke, judul lagunya Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil ya. Cuplikannya, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Iya. Nah, ada 10 nih Kak ya. 10 ya. Pasti bisa lah. Cepet-cepet Betul, diisi, cepet-cepet ya. dikumpulin, Betul. dibuat, Iya. terus dikirim ke WhatsApp Ke sekolah WhatsApp. minggu ya Kak Betul, ya. Kak. Oke. Oke, Kak. Siap ya? Siap. Oke. Oke.
Sampai jumpa lagi adik-adik Sampai jumpa semua. ya. Oke, bye.